Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana? Sudah siap kelompok? Sudah, Pak. Kelompok berapa sekarang? Mungkin bisa kita percepat ya kalau memang bisa 3 kelompok, karena saya lihat ada 9 kelompok ya. Ada berapa kelompok semua? Iya. Ada 9, Pak. Betul. 9 ya, sementara waktu terbatas. Kalau bisa 3 kelompok nanti disesuaikan lah kalau bisa masuk. Misalnya kelompok 1 maju, kumpul pertanyaan, baru langsung serahkan ke kelompok 2. Ya, bergantian presentasi kelompok 2, kumpul pertanyaan lagi, baru serahkan kembali ke kelompok 1 untuk menjawab. Lalu seterusnya setelah itu dikasih lagi kelompok 3 misalnya. Kalau masih ada waktu disesuaikan. Kalau tidak bisa 3 kelompok ya paling tidak 2 kelompok. Karena waktu kita terbatas. Oke, kelompok 1 sekarang siap ya? Kelompok 1, 2, 3 ya, kalau ya siap disesuaikan saja. Nanti kita bisa capai laporannya itu ya. Nanti kalau ada di sela-sela kita bisa perlukan tambahan materi ya. Tapi yang lalu saya ada ringkasan, saya rangkum semua materi keseluruhan. Oke, kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puja-puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang atas rahmat, nikmat, perkenan, hidayah serta dengan ridhonya. Segala alhamdulillah sampai dengan detik pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan lahir batin. Kembali kita bersua melalui mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi untuk prodi ilmu komputer. Salawat dan taslim patut pula kiranya untuk senantiasa kita kirimkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul manusia pilihan yang kita diarahkan untuk meneladaninya. Oke, karena kelompok sudah siap, saya langsung serahkan ke moderator kelompok 1 mungkin ya, atau kalau kelompok berapa yang maju duluan disilakan untuk mengarahkan jalannya diskusi. Silakan.
Silakan kelompok yang presentasi. Halo, bagaimana? Kenapa hang ini Kak? Atau gimana? Iya Pak. Kenapa? Belum ada yang siap kelompok Kak? Sudah siap nih seharusnya Pak. Tapi itu Pak, Dwi Octavia kelompoknya sudah siap Pak. Hmm. Mohon maaf Pak, bisa kelompok 2 presentasi duluan? Soalnya Oh, kelompok 1 belum registrasi. Oh, silakan, tidak masalah. Baik, terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami mengangkat tema atau topik mengenai manajemen resiko proyek IT. Kemudian langsung saja di sini kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Dwi Octavia, kemudian ada Zuni Mulyansri, Andi Najwa, Nur Faujihan, Intan Nur Fadila, dan Ratu Arsy. Oke, baik, langsung saja masuk materi. Oke, baik, langsung saja masuk materi pertama. Akan dijelaskan oleh Ratu Arsy. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen risiko.
Konsep dasar manajemen risiko, yaitu pengolahan risiko dalam proyek teknologi informasi, adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengolah, dan memantau risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kesuksesan proyek IT. Selanjutnya, slide-nya bisa yaitu tujuan tujuan penelitian. Tujuan yang dibahas pada penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi tahapan proses manajemen risiko dalam mendorong pengembangan manajemen risiko. Yang kedua, mengelompokkan risiko yang sering terjadi dalam proyek IT berdasarkan kategorinya. Ketiga, menganalisis alat dan teknik yang dapat digunakan untuk mendukung manajemen risiko proyek IT. Yang keempat, mengkaji penerapan proses manajemen risiko, kategori risiko, serta alat dan teknik manajemen risiko dalam studi kasus proyek IT. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah paparan dari Ratu Arsy. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Andi Najwa untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas proses manajemen risiko. Dalam perencanaan yang dikembangkan dalam penerapan proses manajemen risiko, antara lain mencakup yang pertama, menetapkan konteks. Perlunya untuk memahami terkait dengan situasi dan kondisi dalam menetapkan suatu konteks di mana berlangsung proses manajemen risiko. Selanjutnya yang kedua, mengidentifikasi risiko. Perusahaan perlu mengidentifikasi segala potensi risiko yang ditimbulkannya sehingga dapat menjadi batu sandungan dan memberikan dampak negatif pada pekerjaan dan pendapatan perusahaan. Ketiga, menganalisis risiko. Setelah mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, maka perusahaan perlu memahami kemungkinan terjadinya dan menganalisis seberapa banyak tingkat risiko kegagalan ataupun kerusakan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, yang keempat, menilai dan mengevaluasi risiko. Setelah menentukan kemungkinan terjadinya risiko beserta konsekuensi yang mungkin terjadi, maka perusahaan harus fokus pada kesiapannya untuk menerima risiko dan berupaya mencari solusi untuk menghadapinya. Yang kelima, mengurangi risiko. Perusahaan memberikan peringkat risiko sesuai dengan tingkat keparahannya dan mencari strategi untuk mengatasinya sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Yang keenam, risiko pemantauan. Rencana untuk mengatasi risiko harus ditindaklanjuti secara berkala melalui tindakan pemantauan secara spesifik yang dapat ditentukan jika ada perubahan yang perlu dilakukan. Yang terakhir, komunikasi dan konsultasi. Proses manajemen risiko harus dilakukan dengan cara dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan sebelum setiap langkah dalam proses manajemen risiko dapat dilakukan. Sekian dari saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Nina Najwa. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Saudari Zuni Mulyansri untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Zuni Mulyansri. Saya akan menjelaskan kategori risiko proyek IT. Berikut adalah beberapa kategori risiko yang sering dijumpai dalam proyek IT. Pertama ada risiko teknis. Adapun contohnya yaitu server yang tidak memiliki kapasitas cukup untuk menangani trafik yang tinggi saat aplikasi baru diterapkan. Dua, risiko manajemen. Contohnya, tim proyek mengabaikan risiko ketergantungan pada pihak ketiga yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman bahan baku atau teknologi. Tiga, risiko tim, yaitu kurangnya keterampilan seorang developer junior yang tidak memiliki pengalaman dalam teknologi yang digunakan dalam proyek, mengakibatkan kualitas kode yang buruk atau kesalahan teknis. 4. Risiko organisasi, contohnya perusahaan strategi. Perusahaan berubah fokus dari pengembangan aplikasi mobile menjadi platform berbasis cloud, mengakibatkan pembatalan proyek aplikasi mobile yang sedang berjalan. 5. Risiko eksternal, meliputi perubahan regulasi. Pemerintah mengeluarkan regulasi baru yang mengharuskan sistem yang sedang dikembangkan untuk melakukan penyesuaian besar dalam waktu singkat. Kemudian alat dan teknik manajemen risiko. Manajemen risiko melibatkan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko dalam proyek atau organisasi. Berikut adalah alat dan teknik yang sering digunakan dalam proses manajemen risiko. 1. Mengidentifikasi risiko menggunakan teknik brainstorming. Brainstorming merupakan teknik diskusi kelompok yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh bagian organisasi. 2. Menganalisis risiko menggunakan probability matrix. Probability matrix merupakan suatu sarana untuk menentukan dan mengembangkan penilaian konsekuensi dan memungkinkan untuk menghasilkan tingkat risiko. 3. Mengevaluasi risiko dengan risk advance. Mengambil langkah-langkah untuk misalnya dengan menghindari risiko sepenuhnya, misalnya menghentikan proyek atau aktivitas yang memunculkan risiko tersebut. 4. Memantau dan meninjau risiko dengan key risk indicator. Key risk indicator atau yang dikenal juga indikator risiko utama adalah alat untuk memantau potensi kemunculan risiko dan mengindikasi tindakan pencegahan sebelum terjadi kerugian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Zuni Mulyansri. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Saudari Intan Nurfadila untuk membacakan materi selanjutnya. Oke, terima kasih moderator. Saya akan membahas tentang studi kasus singkat dalam manajemen risiko proyek IT TI. Contohnya itu pada PT Bank Permata yang menghadapi serangan cyber yang membahayakan data pelanggan dan operasional perbankan. Nah, risiko yang dihadapi yaitu pembobolan sistem keamanan, akses yang tidak sah ke sistem IT yang mengancam data pelanggan. Nah, tindakan yang dapat dilakukan yaitu membentuk RCO sebagai bagian dari pengelolaan risiko. RCO ini bertugas mengembangkan standar kontrol minimum untuk mengurangi kerentanan keamanan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan Nurfadila. Di sini materi kami sudah selesai, jadi selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok kami, mohon untuk raise hand dan menulis kembali pertanyaannya di kolom chat beserta nama dan kelompoknya. Di sini kami membatasi sebanyak 3 pertanyaan. Terima kasih.
Baik, sekali lagi kepada kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan kelompok-kelompok yang bertanya. Banyak tentang manajemen resiko, bagaimana mengelola resiko. Setiap kegiatan itu selalu ada resiko, jadi harus diantisipasi itu resiko. Tadi ditayangkan ada 7 kategori. Ya, silakan bertanya. Yang namanya kita bertanya proses belajar ini, tidak perlu takut salah ya. Kalau namanya belajar itu ya bisa salah, bisa tidak ada yang salah, soalnya apa saja yang kita pertanyakan. Nanti makalah dan materi presentasi PowerPoint-nya nanti dikirim saja di grup ya. Nanti tugas mandirinya nanti dikirim ke email. Nanti saya kirim email kalau belum ada email untuk tugas mandiri. Kalau tugas kelompok ada 3 file makalah, file PowerPoint, dan file laporan diskusi. Ada laporan diskusi, 3 komponen itu. Semua menjadi lampiran nilai sebenarnya. Ada tugas mandiri dan ada tugas kelompok. Ada soal ujian, ada contoh pekerjaan hasil ujian. Nilai terendah, sedang atau di tengah, dan tertinggi. Itu dilampirkan semua. Termasuk monitoring itu implementasi atau turunan dari RPS, rencana pembelajaran semester. Monitoring ditandatangani dosen dan mahasiswa. Mahasiswa biasa diwakili ketua kelasnya. Dan nanti di ketua kelasnya di print out itu monitoring yang lalu ditandatangani, karena laporan itu lampirannya harus tanda tangan basah, tidak boleh hasil scan atau hasil fotokopi. Termasuk absen. Ya. Semua dilampirkan proses bukti-bukti proses pembelajaran. Biasa ada pemeriksa apa tidak sesuai dengan apa monitoringnya, dengan RPS-nya harusnya disesuaikan. Kadang-kadang dia bisa berubah, ya ada keterangan, karena ada pengembangan, ada perubahan, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, dan seterusnya. Proses perkuliahan selalu dimonitor ya. Ada monef istilahnya, monitoring dan evaluasi ya, dievaluasi. Ada tim pemeriksa, ada internal dan ada eksternal. Dalam perguruan tinggi maupun dalam
dari luar perguruan tinggi. Silakan pertanyaan. Ada kelompok yang siap lagi? Supaya memanfaatkan waktu. Izin Pak, Ya, silakan. kelompok 4 mau tampil. Oh iya, sebenarnya orang senang tampil duluan supaya lepas lagi selesai. Tapi silakan kalau ada pertanyaan dulu. Atau sambil jalan nanti bisa diserahkan dulu ke kelompok berikutnya. Kelompok 4 ya silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya serahkan kepada kelompok 4 untuk mengambil alih sesi presentasi. Terima kasih. Sambil jalan yang bertanya bisa ditulis saja di grup ya supaya nanti kelihatan. Ya paling tidak ada tadi dibatasi 3 pertanyaan supaya ada hasil diskusi. Oh iya Pak. Ya, banyak saja. Ditulis saja pertanyaan di grup. Ya silakan kalau sudah diserahkan ke kelompok 4 ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Fadil Mursyid dari kelompok 4. Saya selaku moderator di kelompok ini. Topik yang akan kami bawakan adalah pengantar manajemen proyek TI. Judulnya, dasar-dasar manajemen proyek TI. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri Fadil Mursyid, 2 Bahtiar Wijaya, 3 Sri Wahyuningsi, 4 Fitra Rahmawati, 5 Marsha Pratiwi, dan terakhir Muhammad Arkol Albarza. Baik, materi pertama pengertian manajemen proyek TI akan dibawakan oleh Sri Wahyuningsi. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi dengan NIM F1G1222013. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen proyek TI. Manajemen proyek teknologi informasi adalah praktik pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan proyek-proyek yang berhubungan dengan implementasi sistem atau teknologi informasi dalam suatu organisasi. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah tujuan dan manfaat manajemen proyek teknologi informasi. Akan dibawakan oleh Marsha Pratiwi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Tujuannya, yang pertama, menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Menyelesaikan proyek sesuai jadwal berarti semua tahapan proyek dilaksanakan dan diselesaikan pada waktu yang telah direncanakan tanpa penundaan signifikan. Proyek yang sesuai anggaran
adalah proyek yang selesai tanpa pengeluaran yang melebihi dana yang telah dialokasikan. Hal ini memerlukan kontrol ketat terhadap penggunaan sumber daya finansial, material, dan manusia. Yang kedua, memastikan hasil memenuhi spesifikasi dan standar kualitas. Memastikan hasil proyek memenuhi spesifikasi dan standar kualitas adalah elemen penting dalam manajemen proyek untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, mengelola risiko dan memaksimalkan kepuasan penggunaan. Mengelola risiko berarti mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani kemungkinan hambatan atau ancaman yang dapat memengaruhi keberhasilan proyek dan memaksimalkan kepuasan penggunaan adalah memastikan bahwa hasil proyek memenuhi atau melampaui harapan penggunaan akhir. Ini berfokus pada kualitas hasil dan pengalaman pengguna. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tahapan dan komponen utama manajemen proyek teknologi informasi akan dibawakan oleh Fitra Rahmawati. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membawakan tahapan dan komponen utama manajemen proyek TI. Tahapan utama manajemen proyek TI umumnya yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengawasan, yang kelima penutupan. Selanjutnya komponen utama manajemen proyek TI umumnya yaitu yang pertama waktu, yang kedua biaya, yang ketiga kualitas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Macet lagi. Baik, selanjutnya adalah proyek teknologi informasi. Manajer proyek teknologi individu yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan proyek teknologi informasi. Tugas utama seorang manajer teknologi informasi yaitu mengelola sumber daya, komunikasi, pengelolaan risiko, dan pemantauan proyek. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk slide tujuan dan manfaat manajemen proyek TI akan diberikan sedikit penjelasan tambahan oleh Muhammad Alfal Arbarzah. Baik, terima kasih
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tambahan tentang bagaimana tujuan dan manfaat manajemen proyek ini. Secara umum tujuan manajemen proyek ini adalah ada beberapa hal. Yang pertama itu mencapai tujuan bisnis. Manajemen proyek ini bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan dalam konteks proyek TI. Hal ini melibatkan pengembangan dan implementasi solusi teknologi informasi yang mendukung kebutuhan bisnis, seperti peningkatan efisiensi operasional, peningkatan kualitas layanan, peningkatan kepuasan pelanggan, atau peningkatan pangsa pasar. Yang kedua itu memenuhi kebutuhan pengguna. Salah satu tujuan utama manajemen proyek TI adalah memastikan bahwa solusi teknologi informasi yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Ini melibatkan identifikasi dan pemahaman yang baik terhadap kebutuhan pengguna serta pengelolaan proyek TI untuk memberikan solusi yang relevan, fungsional, dan mudah digunakan. Baik, yang ketiga itu adalah mengelola risiko. Manajemen proyek TI bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko terkait proyek TI ini. Tujuannya mengurangi dampak risiko negatif terhadap proyek dan memastikan kelangsungan proyek yang sukses. Ini melibatkan pengguna teknik manajemen risiko seperti identifikasi risiko, penilaian risiko yang dilaksanakan. Penetapan tujuan dalam bentuk proyek yang baik akan membantu dalam mengarahkan tim proyek serta menghindari ambiguasi dan perubahan yang tidak terkendali selama pelaksanaan proyek. Baik, itu mungkin saja yang saya bisa jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab bagi kelompok lain yang ingin bertanya. Untuk pertanyaannya bisa diajukan langsung atau dibagikan lewat chat group. Baik, sambil menunggu ada yang memberikan pertanyaan, saya akan lempar kembali ke kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya diberikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Di sini kami sudah mendapatkan pertanyaan dan langsung kami juga telah mendapatkan jawabannya, tinggal kami membacakan sekarang jawabannya. Untuk itu saya persilahkan kepada Andi Najwa untuk membacakan jawaban pertanyaan dari kelompok 7. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Rahma. Bagaimana organisasi memastikan bahwa semua karyawan memahami dan menerapkan praktik terbaik dalam manajemen risiko IT? Organisasi dapat memastikan bahwa semua karyawan memahami dan menerapkan praktik terbaik dalam manajemen risiko IT melalui program pelatihan berkelanjutan, kebijakan yang jelas, dan komunikasi yang efektif. Pelatihan harus mencakup pemahaman dasar tentang ancaman cyber, prosedur keamanan data, dan tanggung jawab individu terhadap perlindungan aset IT. Selain itu, kebijakan terkait risiko IT harus mudah diakses dan disampaikan dalam bahasa yang sederhana sehingga semua karyawan termasuk yang non-teknis dapat memahaminya. Untuk memastikan penerapan, organisasi dapat menggunakan simulasi serangan cyber, evaluasi berkala, dan pemberian insentif bagi karyawan yang konsisten menerapkan praktik terbaik. Kesadaran dan kepatuhan juga dapat ditingkatkan melalui pengawasan rutin oleh tim keamanan IT. Itulah jawaban saya. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Andi Najwa telah membacakan jawabannya. Saya kembalikan kepada Siti Rahma, apakah sudah menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas jawabannya.
Oke, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan kedua dari Saudari Waude Nur Fahmi. Untuk itu kami persilahkan kepada Saudari Ratu Arsy untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaannya yaitu, apakah ada strategi backup untuk mengatasi risiko teknis seperti kegagalan sistem atau kehilangan data? Tentunya ada, yaitu berikut adalah beberapa strategi backup untuk mengatasi risiko teknis. Yang pertama itu ada backup berkala, yaitu harian, mingguan, atau bulanan. Kedua, ada incremental dan differential backup, yaitu mencadangkan hanya perubahan data. Yang ketiga ada offsite backup, yaitu simpan salinan data di cloud atau lokasi yang berbeda. Yang keempat ada continuous backup atau CDP, yaitu backup real time untuk data kritis. Yang kelima ada snapshot, yaitu salinan sistem pada titik waktu tertentu. Kemudian ada RAID, yaitu RAID redundancy, yaitu proteksi terhadap kegagalan disk. Kemudian ada disaster recovery plan atau DRP, yaitu rencana pemulihan bencana. Kemudian ada automate backup menggunakan perangkat lunak otomatis. Berikutnya ada testing backup, yaitu validasi rutin untuk memastikan data bisa dipulihkan. Kemudian ada versioning dan retention, yaitu simpan beberapa salinan data sesuai kebijakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari Ratu Arsy. Saya kembalikan kepada Waude Nur Fahmi. Apakah telah menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Saya terima jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Waude Nur Fahmi. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga dari Saudari Mauria Melani Putri. Untuk itu kami persilahkan kepada Zuni Mulyanti untuk membacakan jawaban dari pertanyaannya. Ya, terima kasih moderator. Untuk pertanyaannya itu, jelaskan bagaimana key risk indikator dapat digunakan untuk memantau risiko secara efektif. Key risk indikator adalah metrik yang digunakan untuk memantau potensi risiko secara proaktif dalam suatu organisasi dengan mengidentifikasi risiko utama dan menetapkan indikator yang relevan. Key risk indikator memungkinkan deteksi dini terhadap ancaman. Data dikumpulkan dan dianalisis secara berkala untuk mengamati tren dan membandingkannya dengan ambang batas yang ditetapkan. Jika nilai key risk indikatornya mendekati atau melampaui batas tersebut, organisasi dapat segera mengambil tindakan mitigasi dengan integrasi ke dalam sistem manajemen risiko. Key risk indikator membantu mendukung pengambilan keputusan yang tepat, memastikan kesiapsiagaan, dan meminimalkan dampak risiko. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari Saudari Zuni Mulyansri. Kepada Mauria Melani Putri, apakah telah menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 2, saya terima. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih telah menerima jawabannya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini, yakni tahapan dalam manajemen risiko mulai dari menetapkan konteks, mengidentifikasi risiko, hingga melakukan evaluasi dan pengendalian risiko menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang terinformasi. Dalam proyek TI, risiko dapat dikategorikan ke dalam risiko teknis, manajemen, tim organisasi, dan eksternal yang masing-masing memerlukan pendekatan yang berbeda untuk mitigasi. Keberhasilan proses manajemen risiko yang sangat bergantung pada komitmen organisasi, keandalan informasi, dan pengendalian yang memadai. Manajemen risiko yang efektif tidak hanya mengurangi dampak negatif, tetapi juga membantu organisasi untuk memanfaatkan peluang yang muncul. Itulah presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada kelompok 4 untuk mengambil alih jalannya presentasi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa kelompok tadi yang bertanya? Berapa pertanyaan? 3, Pak. Oh, 3 ya. Selanjutnya dikembalikan ke kelompok 4. Kalau sudah ada pertanyaan juga kelompok 4.
Kami sudah ada satu pertanyaan yang masuk, Pak. Oh ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan bertanya untuk kelompok 4 lagi. Masih bisa memungkinkan untuk kelompok berikutnya kalau ada yang siap. Kelompok Kami mau 7, lempar Pak, ke sudah kelompok siap. berikutnya dulu, Pak. Oh iya silakan ya, boleh. Ya. Kelompok 7 yang siap ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Yang saya hormati juga Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen proyek teknologi informasi, metodologi pengembangan proyek TI. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Marsandi. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi metodologi pengembangan proyek TI. Metodologi pengembangan proyek TI adalah kerangka kerja atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk merancang, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengelola proyek teknologi informasi. Pemilihan metodologi yang tepat sangat penting untuk memastikan proyek selesai sesuai jadwal, anggaran, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Baik, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fadrin. Saya persilakan. Baik. Di sini saya akan menjelaskan mengapa proyek TI sering mengalami kegagalan. Proyek teknologi informasi seringkali dihadapkan pada tantangan yang kompleks, mulai dari aspek teknis hingga non-teknis. Yang pertama, kurangnya perancangan yang matang. Yang kedua, pemilihan metodologi yang tidak tepat. Yang ketiga, kurangnya pengelolaan risiko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana metodologi yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan proyek TI. Pemilihan metodologi pengembangan proyek teknologi informasi yang tepat merupakan bagian dari integral dari strategi pelaksanaan proyek. Metodologi yang digunakan akan mempengaruhi berbagai aspek, termasuk struktur pelaksanaan, fleksibilitas terhadap perubahan, kolaborasi tim, efisiensi waktu, dan pengelolaan risiko. Berikut ini adalah pembahasan mengenai bagaimana metodologi yang tepat dapat mendukung keberhasilan proyek TI. Yang pertama, memberikan struktur pelaksanaan yang jelas. Yang kedua, mengakomodasi fleksibilitas terhadap perubahan. Yang ketiga, mendukung manajemen risiko yang lebih baik. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siti Rahma. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode waterfall. Di mana untuk kelebihan metode waterfall yang pertama yaitu mutu yang dihasilkan oleh sebuah sistem akan baik jika dilakukan secara tahap demi tahap sehingga tidak berfokus pada satu tahap tertentu saja. Selanjutnya, data untuk mengembangkan sebuah sistem sangat terstruktur karena setiap proses dilakukan dan diselesaikan secara lengkap sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Jadi, setiap proses mempunyai datanya tersendiri. Selanjutnya, metodologi ini menjadi metode yang paling banyak digunakan meskipun digolongkan dalam klasis life cycle. Selanjutnya, untuk kekurangan metode waterfall. Yang pertama yaitu perlunya kerjasama tim yang solid karena sistem pengembangan ini tidak dapat dilakukan secara berulang. Selanjutnya, harus teliti karena jika terjadi suatu masalah yang dianggap kecil sejak awal pengembangannya dan tidak segera diatasi,
maka menimbulkan masalah yang besar dan berakibat proses selanjutnya tidak akan berjalan. Dan yang terakhir, user tidak terbuka akan kebutuhan sistem apa yang ingin dipakai sehingga menghambat pengembangan suatu perangkat lunak. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Rahma. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Muknia. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk kelebihan yang pertama, pengerjaan proyek yang lebih efisien dan efektif karena meningkatnya visibilitas progres dari sebuah pengerjaan proyek. Yang kedua, anggota tim dapat bekerja sama sebagai kesatuan untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, tahapan yang cukup sederhana dan mendukung seluruh kebutuhan stakeholder proyek dalam antrian atau product owner dan development team. Dan kelebihan yang terakhir yaitu Scrum dapat bekerja dengan berbagai teknologi dan bahasa pemrograman. Namun, dalam pengembangan proyek ini sangat berguna terlebih dalam pengembangan teknologi web 2.0 ataupun media pengembangan proyek baru lainnya. Untuk kekurangan metode Scrum, yang pertama ada Scrum menjadi salah satu penyebab utama terjadinya scope creep kecuali ada tanggal akhir tertentu. Stakeholder project akan terus menuntut fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. Kekurangan yang kedua, setiap tugas harus didefinisikan dengan baik dan benar, karena hal ini akan mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek. Jika tidak didefinisikan dengan baik, maka semua hal tersebut akan fatal dan tidak akan akurat. Kekurangan yang terakhir yaitu, jika dalam anggota tim Anda tidak berkomitmen dalam pengerjaan proyek dengan baik, maka proyek yang Anda kembangkan tidak akan selesai atau bahkan beresiko gagal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Muknia. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ibnu. Saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode agile. Untuk kelebihan sendiri dari metode agile itu ada adaptasi terhadap perubahan, kemudian ada kolaborasi yang intensif, pengiriman bertahap yang terukur, kepuasan pelanggan yang tinggi, dan pengembangan yang efisien. Kemudian untuk kekurangannya sendiri ada kesulitan dalam pemantauan dan kontrol, kemudian ketergantungan pada komunikasi yang efektif, kemudian ada tidak sesuai untuk semua proyek, dan yang terakhir adalah kesulitan dalam perencanaan jangka panjang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Aditya. Saya persilakan. Terima kasih moderator. Untuk kesimpulan dari hasil diskusi kami itu yang pertama, metodologi pengembangan proyek TI adalah kerangka kerja atau pendekatan yang terstruktur untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola proyek teknologi informasi. Contohnya termasuk Agile, Waterfall, dan Scrum. Yang kedua, memilih metodologi yang tepat memastikan proyek berjalan sesuai kebutuhan, meningkatkan kolaborasi tim, meminimalkan risiko, dan mengoptimalkan hasil sesuai tujuan dan kondisi proyek. Yang ketiga, metodologi memberikan panduan yang jelas, membantu alokasi sumber daya secara efektif, mempercepat penyelesaian tugas, dan meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi kesalahan serta keterlambatan. Dan yang terakhir, metodologi Agile memiliki kelebihan berupa fleksibilitas tinggi, berfokus pada kebutuhan pelanggan, dan pendekatan iteratif yang memungkinkan perubahan selama pengembangan. Namun, Agile juga membutuhkan kolaborasi intensif sehingga sulit diterapkan jika tim ini tidak terkoordinasi dengan baik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Jika dari kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengangkat tangan dan menulis kembali pertanyaannya ke kolom komentar. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator kelompok 4.
Kelompok 4 tadi sudah ya? Pak, Kelompok Komisi 4 sudah ya? 4 mau menjawab pertanyaan sebelumnya. Oh, belum ya, silakan ya. Baik. Untuk pertanyaan pertama dari Zuni Mulyanti. Jelaskan tujuan dari masing-masing tahapan utama manajemen proyek. Inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Muhammad Arfal Albarza. Mohon maaf. Pertanyaan yang akan dijawab duluan itu pertanyaan dari Selin Ramadhani dari kelompok 6. Apa itu manajemen kualitas dalam proyek TI dan bagaimana cara memastikan kualitas proyek TI? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Marsha Pratiwi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Selin Ramadhani dari kelompok 6. Apa itu manajemen kualitas dalam proyek TI dan bagaimana cara memastikan kualitas proyek TI? Jadi, manajemen kualitas adalah proses memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan dari proyek TI memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini melibatkan perencanaan kualitas, pengujian berkelanjutan, serta evaluasi proses dan produk. Penggunaan metode seperti Six Sigma atau Total Quality Management atau TQM dapat membantu dalam memastikan kualitas proyek. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk Selin Ramadhani, apakah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Oke, baik, terima kasih.
Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Zuni. Jelaskan tujuan dari masing-masing tahapan utama manajemen proyek TI. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Muhammad Arfal Arbarza. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadil. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zuni Mulyans. Bagaimana tadi tujuan-tujuan dari tahapan pertama manajemen proyek TI ini? Baik, langsung saja. Yang pertama itu inisiasi. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama menentukan tujuan proyek, lingkup awal dan kebutuhan utama. Kedua, mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan untuk memulai proyek. Ketiga, membuat dokumen pendahuluan seperti project charter. Yang kedua itu perencanaannya, tujuannya yaitu menyusun rencana kerja yang detail termasuk anggaran, jadwal, dan alokasi sumber daya. Yang kedua, mengidentifikasi risiko dan strategi mitigasi. Ketiga, mengembangkan rencana komunikasi dan pengelolaan perubahan. Ketiga itu pelaksanaan. Tujuannya yaitu melaksanakan tugas-tugas sesuai rencana yang telah dibuat. Kedua, mengelola tim proyek, memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal, mengkoordinasikan kebutuhan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat itu pengawasan atau monitoring. Tujuannya yaitu memantau kemajuan proyek untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana. Kedua, mengidentifikasi dan mengatasi masalah atau hambatan yang muncul. Ketiga, mengontrol perubahan agar tidak menyimpang dari lingkup anggaran atau jadwal yang telah disepakati. Kelima, penutupan atau penyelesaian. Tujuannya yaitu pertama menyelesaikan semua aspek proyek termasuk dokumentasi hasil akhir. Kedua, menyerahkan produk akhir kepada pemangku kepentingan. Ketiga, melakukan evaluasi proyek untuk pembelajaran di masa depan. Baik, itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk Saudari Zuni, apakah puas dengan jawabannya? Iya, terima kasih. Baik, itulah semua pertanyaan. Terakhir saya akan memberikan kesimpulan dari materi kami. Manajemen proyek TI merupakan elemen penting dalam dunia modern untuk mendukung keberhasilan proyek berbasis teknologi dengan pemahaman tentang dasar-dasar manajemen proyek. Organisasi dapat memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Peran manajer proyek sangat penting untuk menjaga koordinasi dan eksekusi proyek secara efisien. Baik, itulah materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, luar biasa tiga kelompok ya. Kelompok 2, 4, dan 7 ya. Jadi tinggal 6 kelompok ya. Ya, diharapkan juga berikutnya 3 kelompok lagi. Jadi 2 kali lagi kita manfaatkan waktu. Silakan kalau ada komentar, pertanyaan. Sudah jam 9 lewat ya. Atau masih ada kelompok yang tampil? Lebih cepat, lebih baik. Mohon maaf Pak, kelompok 7 mau menjawab dulu pertanyaan yang sudah ada Pak. Oh belum ya? Iya Pak. Oh kelompok 4 tadi yang menjawab. Oh iya betul ya. Iya betul, kelompok 7 belum ya. Baik, langsung saja saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Waode Nur Fahmi. Pertanyaannya, apakah ada pertimbangan khusus terkait dengan skalabilitas atau interoperabilitas sistem?
Tentu saja ada, di mana terkait skalabilitas sistem, di mana sistem harus dirancang menggunakan arsitektur yang fleksibel seperti cloud computing untuk menangani pertumbuhan beban kerja, di mana perencanaan kapasitas dan pengujian beban atau load testing harus dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem tersebut mampu berkembang tanpa gangguan. Saya kembalikan ke Saudari Waude Nurfami, apakah menerima jawaban dari kelompok kami? Saya persilakan. Baik, saya terima. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Warna Nurfami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Oktavia. Bagaimana metodologi yang digunakan memastikan kolaborasi efektif antara pengembang, pemangku kepentingan, dan pengguna akhir? Baik, metodologi memastikan kolaborasi efektif dengan melibatkan semua pihak secara aktif dan terstruktur. Dalam Agile, iterasi pendek yang menghasilkan deliverable yang dievaluasi rutin, sementara daily scrum dan sprint review menjaga transparansi dan menyelesaikan hambatan. Peran seperti product owner menjadi penghubung antara pengembang dan pemangku kepentingan untuk memastikan prioritas terpenuhi. Pada waterfall, kolaborasi diwujudkan melalui dokumentasi rinci dan evaluasi di setiap tahap. Alat pendukung seperti Trello atau Microsoft Teams juga meningkatkan komunikasi dan memastikan proyek sesuai kebutuhan pengguna akhir. Saya kembalikan ke Saudari Dwi Oktavia, apakah menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beres semua 3 kelompok ya. Ya tinggal laporannya berarti sudah file makalah dan file presentasi PowerPoint-nya sudah ada, tinggal laporannya ya, tinggal laporannya diharapkan petugas-petugasnya dari moderator, notulen atau sekretarisnya, kemudian pemateri-pematerinya semua tercatat, nama dan NIM-nya. Kemudian ya ditampilkan ringkasan materinya supaya diketahui tentang materi apa, ringkasan materinya. Kemudian siapa yang bertanya, nama dan NIM juga, siapa yang menjawab juga nama dan NIM. Ya, jadi ada 3 file, file makalah, file presentasi PPT-nya, dan file laporan hasil diskusi. Ya, laporan hasil diskusinya biar nanti menyusul, jadi kirim juga di grup. Oke, mungkin cukup ya. Atau masih ada yang coba presentasi? Ya, kalau tidak ada, ya mungkin kita akhiri.
Sebelum kita akhiri mungkin ada komentar, pertanyaan, saran, masukan, silakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk tugas mandirinya itu kan dikirim ke email Bapak, terus untuk tugas mandirinya dikirim per orang Pak? Iya, per orang. Ini tugas mandiri kan tugas individu ya, Pak. Mandiri. Karena diharapkan setelah menjadi alumni di UHO itu secara umum, diharapkan mahasiswa itu walaupun bukan siap pakai tetapi sudah siap terjun di lapangan, sudah siap ke masyarakat ya. Di sana misalnya di instansi apa saja mereka masuk itu dia sudah bisa masuk bekerja secara mandiri. Apa permasalahan yang dihadapi itu dia bisa selesaikan, dia bisa analisis, dia bisa abstraksikan, kemudian diselesaikan. Biasa ada dari pimpinan unit kita misalnya, karena mereka kesibukan, biasa ada di instansi itu ada undangan dari instansi lain mengundang untuk memberikan materi karena mereka ada acara begitu ya, misalnya presentasi diberi judul, tolong dibawakan materi tentang ini ya pada kegiatan kami begini. Ada undangan, ya biasa ada pimpinan itu sibuk, dia serahkan atau dia coba juga kita sebenarnya, terutama pegawai-pegawai yang baru masuk itu dia mau lihat itu bagaimana kemampuan pegawainya, dia diarahkan soalnya, dibimbing, dilatih soalnya itu proses. Dan setiap saat ada pertemuan dengan stakeholder yang menggunakan alumni kita di sini. Jadi ada diskusi, ada dialog, apa kekurangan-kekurangan. Itu antara lain harus bisa bekerja secara mandiri dan bisa bekerja secara kelompok, berkolaborasi, kerja secara cepat. Ya kalau di kedokteran dulu itu dikasih buku tebal-tebal. Saya pernah mengajar di kedokteran masih bersama di MIPA dulu kedokteran sebelum berpisah. Kita mengajar berkolaborasi dengan dari UNAS. Dikasih buku teks bahasa Inggris. Sore jam 5 itu besok harus presentasikan itu di jam 8. Ya kalau kita sekarang dikasih waktu lebih panjang lah. Dan mereka masuk itu persyaratan masuk kedokteran itu laptop baru itu. Dan banyak persyaratan memang yang dianggap mungkin mampu ya. Nah, kita ya di sini menyesuaikan. Ya bisa bekerja secara mandiri dan bisa bekerja secara kelompok dan cepat tanggap ya. Itu harus dilatih. Ya pertama mungkin masih lambat-lambat tapi harus dilatih. Ya. Menjawab pertanyaan juga ya disiapkan dulu pertanyaannya, disiapkan dulu jawabannya dan seterusnya. Untuk selanjutnya nanti ya langsung otomatis. Ya hal-hal yang begitu harus dipersiapkan. Alumni MIPA itu memang tidak ada kantor khusus MIPA, tetapi MIPA itu bisa masuk di instansi apa saja karena kemampuannya. Mempunyai ilmu-ilmu dasar di MIPA itu, sains ya. Matematika dan sains. Matematika adalah the mathematics is queen of the science. Matematika itu adalah ratunya ilmu pengetahuan. Di mana-mana matematika itu dipakai seluruh bidang ilmu. Jadi ratunya ya. Ya di dalam matematik ya ada statistika, ada ilmu komputer, dan seterusnya turunannya banyak. Dari Bank Dunia dulu dikasih dana untuk bangunan itu secara nasional itu. Karena membantu ilmu-ilmu dasar itu. Berbeda dengan seperti ya kita di Ilkom, ilmu komputer itu beda dengan teknik informatika, mereka itu hanya pemakai. Tetapi yang mengembangkan ilmu itu di MIPA. Dalam satu pertemuan bagaimana membuat RPS yang lalu itu ya, tidak dilibatkan mereka karena mereka itu hanya aplikasi begitu. Pemakai user menggunakan ilmu pengetahuan, memakai
ilmu pengetahuan itu. Misalnya mengambil rumus-rumus ya kan dari matematik. Rumusan-rumusan bidang teknik itu. Teknik itu misalnya bagaimana membuat jembatan itu dari matriks itu. Belajar dari matematik. Yang lalu masih di kampus lama saya mengajar di teknik. Mengajarkan itu bagaimana menghitung kekuatan jembatan itu dengan matriks. Jadi ilmu dasar itu dari sains, dari MIPA, matematika dan MIPA. Ya diharapkan semua turunan matematika juga itu harus mampu beradaptasi. Apalagi nanti harus dipersiapkan untuk masuk. Jadi alumni itu siap di lapangan, tidak asal saja alumni ini, tapi tidak bisa mempertanggungjawabkannya, ya nanti akan kembali ke institusinya. Ya, bagaimana ini alumninya begini. Ya. Tapi kalau mampu ya kita juga menjadi kebanggaan institusi itu. Ya saya kira itu ya. Silakan kalau masih ada yang lain sebelum kita tutup. Ya ini soalnya bagian latihan penempaan kan, mahasiswa itu soalnya produk institusi perguruan tinggi itu untuk memproduksi manusia yang menjadi lebih berkualitas. Sudah diberi tambahan nama sarjana ilmu komputer misalnya, sarjana sains, sarjana matematik, sarjana statistik, SMAT, SStat, SSI, Eskom, ya itu semua harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya sekedar menguasai ilmu, tetapi bagaimana membawakan diri. Akhlak itu diperlukan. Banyak yang kasus-kasus, ya dia dianggap pintar, tetapi tidak berakhlak dalam menjawab pertanyaan penguji itu yang waktu tes. Ya, itu menjadi pertimbangan. Wah, tidak bisa ini diberi kepercayaan dan bermasalah. Jadi harus dibawakan, membawa diri itu bagaimana. Makanya di setiap pertemuan saya diarahkan itu bagaimana membawa diri. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Saya ulang-ulangi saya. Setiap pertemuan awal-awal itu diarahkan dulu itu. Bagaimana etika dan seterusnya. Tidak hanya sekedar menguasai ilmu, tetapi harus didampingi dengan imtak. Tidak sedikit ilmuwan diberi amanah, berakhir di balik jeruji katanya. Oleh karena itu harus disertai dengan imtak. Ilmu iptek ya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ilmu iptek, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Tidak cukup itu, tetapi harus didampingi dengan imtak, iman dan takwa. Ayat agama apa saja. Di sana ada iman, bagaimana membawakan diri, akhlak sebenarnya, moral. Siapa orang yang menghargai orang lain, sesungguhnya dia menghargai dirinya. Sebaliknya orang yang tidak peduli itu menjadi nilai dirinya. Tidak sedikit orang yang dinilaikan dalam Al-Quran misalnya yang Muslim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik dan seindah-indahnya, lebih indah dari makhluk lainnya manusia itu. Oleh karena itu harus diisi. Manusia itu tidak hanya fisik saja, kegagahan atau kecantikan, tetapi bagaimana perangai, perilaku, akhlak, moral. Sebaik-baik keimanan seorang adalah yang paling baik akhlaknya. Kalau akhlaknya buruk, biar secantik apapun tidak bernilai di masyarakat.
kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan pasti ini akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinan itu. Ya paling tidak bisa memimpin diri sendiri, apalagi memimpin kelompok, memimpin institusi dan seterusnya. Ya diciptakan dalam sebaik-baik, kemudian diciptakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami, karena orang tidak pedulikan 3 komponen saja, tidak peduli manusia itu. Dia punya hati, tidak memikirkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, mata dan telinga, hati. 3 komponen saja itu tidak dimanfaatkan secara baik, secara benar menurut petunjuk Al-Khaliq penciptanya. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan hewan yang melata. Makanya dijaga itu nilai kedirian. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Dan bagaimana mengenal Tuhan, dirinya tidak paham, tidak kenal. Dari mana dia datang, dari apa dia dijadikan, di mana dia sedang berada sekarang, dan kemana nantinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh manusia itu dari Al-Khaliq pencipta dan pasti kembali kepadanya. Makanya belajar tidak hanya sekadar ilkom saja, itu ilmu dunia sekedarnya ya, tetapi ilmu yang kekal itu saja. Ilmu bagaimana membimbing diri. Walau 1000 guru yang mengajarimu tidak akan sama dengan mengajari diri sendiri. Ya saya kira tambahannya. Silakan kalau masih ada. Yang sudah waktu ya sudah. Ya kalau tidak ada lagi, saya kira kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, keaktifannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya disiapkan juga kelompok pertemuan berikutnya sampai kita UAS ya. Bisa kita percepat ujiannya supaya tidak terlambat penyetoran nilai nanti. Karena sekarang serba sistem, jadi harus berlomba dengan sistem itu. Oke, kalau tidak ada, saya kira demikian. Kita akhiri pertemuan kita. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam perhitungan 7 mundur saya leave dari ruang Zoom. Kalau Anda masih mau berdiskusi, memanfaatkan ruang Zoom ini, silakan. Saya leave dari Zoom. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih semuanya.